Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reja Suendra dari kelas 10 MIPA 7 nomor absen 20. Asal sekolah dari SMA Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Bogor. Di sini saya ingin menceritakan biografi Evan Dimas. Nama Evan Dimas seringkali digadang-gadang akan menjadi pemain sepak bola terbaik di masa depan Indonesia. Sejak usia muda, ia sudah menorehkan prestasi bagi bumi pertiwi. Talenta dan gaya permainannya yang indah membuat klub bola dalam dan luar negeri tertarik dan merekrutnya. Di balik itu semua, dia sebetulnya merupakan sosok pesepak bola sederhana dan rendah hati. Evan Dimas Darmono adalah nama lengkapnya. Lahir dari pasangan Condro Purnomo dan Ana di Surabaya, 15 Maret tahun 1995. Ia merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Lahir dari keluarga yang sangat sederhana yang tinggal di rumah berdinding anyaman bambu di pinggiran Surabaya, membuat mentalnya sudah tertempa sejak kecil. Ayahnya bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah perumahan mewah yang pernah berjualan sayur keliling. Sementara itu, ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga yang terkadang menyambi jualan kacang keliling kampung. Ketika kedua orang tuanya bekerja, Evanlah yang menjaga ketiga adiknya yang masih sekolah dasar. Walau hidup dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan, kedua orang tua Evan sangat bersemangat mendidik keempat anaknya. Keduanya berupaya untuk selalu mendukung cita-cita anaknya. Mereka termasuk keinginan Evan menjadi pesepak bola. Sayangnya, kondisi ekonomi yang terbatas juga membuat mereka kesulitan mendukung impian sang anak tersebut. Masih lekat dalam ingatan ibunya ketika Evan meminta sepatu sepak bola untuk pertama kalinya. Permintaan itu sempat membuatnya pusing karena tidak memiliki cukup uang. Demi anak, kami akhirnya mengupayakannya. Saya ke pasar dan membeli sepatu bola yang berharga Rp20.000 yang murah-murah saja ya wis. Asal Evan senang, kata anak kepadanya. Sepatu sepak bola itu dibeli berasal dari hasil jualan sayur sang ayah. Sepatu yang ukurannya sedikit kebesaran itu sendiri hanya bertahan 3 minggu karena sangat murah sehingga cepat rusak. Semua kesulitan yang dialaminya sejak kecil rupanya menjadi pelecut bagi penggemar Andres Iniesta ini untuk bisa mencetak prestasi di dunia sepak bola. Perkenalannya dengan dunia kulit bundar ini dimulai saat usianya masih 4 tahun. Ia juga suka merengek kepada orang tuanya untuk didaftarkan di salah satu sekolah sepak bola di dekat rumahnya. Permintaan itu cukup sulit dikabulkan karena ia belum punya sepatu sepak bola. Setelah ia memperoleh sepatu sepak bola pertamanya di usia 9 tahun, ia segera bergabung dengan SSB Suryanaga. Untuk berlatih, ia terbiasa menumpang teman atau naik angkot. Orang tuanya sendiri tidak serta-merta mendukung minat sang anak karena tidak tega melihat anaknya terkadang babak belur dan kesakitan bila sedang bertanding. Tapi keseriusan dan kesungguhan Evan Dimas untuk menekuni sepak bola membuat sang ibu luluh dan merestui anaknya untuk berkarir di lapangan hijau. Setahun berlatih di SSB Suryanaga, ia pindah ke SSB Mitra Surabaya yang dikelola Mursyid Effendi yang merupakan legenda Persebaya di Surabaya. Di samping itu, lokasinya juga lebih dekat dari tempat tinggalnya. Di sana, kemampuannya berkembang pesat. Bahkan Mursyid menyebut Evan sebagai anak ajaib karena talentanya yang luar biasa dalam menggocek bola. Di bawah gemblengan Mursyid, teknik permainan bolanya semakin mantap. Evan pun mulai terjun ke berbagai kompetisi di Jawa Timur hingga mewakili Jawa Timur untuk berlaga di turnamen nasional. Sebelumnya, dia sempat menjuarai kompetisi sepak bola remaja se-Jawa Timur. Evan sendiri merupakan wakil Indonesia dalam ajang pencarian bakat yang bertajuk The Chance Southeast Asia yang disponsori oleh merek sepatu olahraga terkenal. Lewat ajang tersebut, ia berhasil menjadi satu dari 100 anak yang beruntung bisa dilatih oleh mantan pelatih klub Barcelona, Pep Guardiola. Meski dalam program itu ia hanya sampai seleksi pertama, namanya semakin dikenal di dunia olahraga. Ia lantas terpilih sebagai salah satu kontingen sepak bola Jawa Timur dalam Pekan Olahraga Nasional 2012. Di tahun yang sama, dia juga berkesempatan membela timnas Indonesia usia di bawah 17 tahun, berlaga di Hong Kong FA International Youth Football Invitational Tournament.
Di level klub saat itu, ia masuk ke dalam skuad Persebaya tahun 1927. Meski masih sebagai pemain amatir di level timnas, ia menyandang status kapten di U17. Gol yang berhasil ia tembakkan ke gawang Singapura berhasil membawa Indonesia menjuarai turnamen HKFA International Youth Invitational di Hong Kong 2012. Namanya mulai santer jadi buah bibir sejak Indonesia berhasil menjuarai Piala AFF U19 tahun 2017 lalu. Sebagai kapten tim, ia dan timnya sukses mempersembahkan piala untuk Indonesia. Ia sendiri berhasil mencetak 5 gol di ajang tersebut. Sukses menjuarai Piala AFF U19 2013, Evan kembali berhasil hat-trick yang membuat Indonesia lolos untuk ke-16 kalinya setelah mengalahkan Korea Selatan. Namun sayangnya tim ini belum bisa lolos dari babak grup sehingga gagal melaju ke Piala Dunia U20 FIFA 2015. Penampilan impresif ini sempat membuat namanya masuk ke dalam skuad timnas Indonesia senior di Piala Suzuki AFF tahun 2014. Awal tahun 2016, Evan sempat menjalani pelatihan di RCD Spanyol. Selama 4 bulan, sepulang dari pelatihan itu, pria yang bercita-cita untuk bisa merumput di klub Eropa ini bergabung kembali ke klubnya yakni Bayangkara Surabaya United. Akhirnya tahun 2017 ia mendatangi kontrak selama setahun untuk membela Selangor FA. Kemudian ia memilih untuk membela Barito Putra yang berbasis di Banjarmasin mengawali tahun 2020 ini. Kapten timnas Garuda U23 ini rupanya memilih untuk membela Persija Jakarta ala musim kompetisi 2020 ini. Meski namanya sudah cukup tersohor di dunia olahraga, Evan yang dikenal sebagai sosok rendah hati dan tidak sombong ini selalu ingin mengutamakan kebahagiaan orang tuanya. Karir pemain bola yang tidak bisa dilakukan dengan waktu jangka panjang juga menjadi motivasi untuk tetap mengutamakan pendidikan dengan tetap berkuliah, meski harus membagi waktu antara belajar dan berkarir di lapangan hidup. Keluar dari jerat kemiskinan memang tidaklah mudah, tapi kisah Evan Dimas adalah salah satu dari sekian banyak kisah di mana jika kita berusaha lebih keras tentu akan ada jalannya. Mungkin itu saja video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.